Ya, pemirsa, saat ini kami akan tampilkan data dalam bentuk grafis terkait elektabilitas kandidat simulasi dua pasangan berdasarkan laporan survei Pilkada DKI Jakarta 24 hingga 29 Januari 2017 oleh Lembaga Survei Poltreking Indonesia. Dan sebelumnya telah bersama kami Bapak Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam Bapak Hanta. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama Sama-sama. kami. Terima kasih juga atas undangannya. Ya, dan pemirsa, Bapak Hanta ini juga akan membantu kita bersama untuk memaparkan secara langsung mengenai grafis ini. Dan kita bersama-sama simak bersama pemirsa. Dan Pak Hanta, ini kita lihat bersama-sama ini berarti ini elektabilitas kandidat simulasi pasangan, simulasi dua pasangan Cagup Cawagup. Ini ada simulasi untuk Pilkada DKI kan tidak persyaratan kalau tidak sampai 50% plus 1 itu harus 2 putaran. Nah, di putaran kedua otomatis hanya 2. Nah, selalu di survei Poltreking Indonesia yang menggunakan metode stratified multi-state random sampling ini dengan pengambilan data tanggal 24 sampai 29 Januari masih cukup baru. Kemudian dengan responden 800 plus minus margin of error-nya sekitar 3,46%. Nah, hasilnya kita selalu membuat simulasi 3 itu yang sedang terjadi sekarang di putaran pertama. Kalau asumsi 2 putaran nanti bisa dimunculkan datanya. Nah, kalau misalnya ini simulasi putaran kedua jika pasangan ketiga tidak berhasil masuk ke putaran yang kedua masuk ke putaran simulasi pertama ini, simulasi ketiga ini sebenarnya kalau masuknya adalah pasangan nomor paslon 3 dan paslon 1, hasilnya begini, lebih unggul paslon 3 46,13%, Anies Sandi 46,13%, lalu Agus Silvi 32,75% dan sisanya undecided voters yang belum menentukan pilihan. Ini dengan adanya 21,12% yang belum menentukan pilihan. Alasannya kenapa, Pak? Ini kan ini asumsinya kalau Pak Basuki tidak masuk di putaran kedua. Nah, kalau pasangan Basuki Jarot tidak masuk putaran kedua, dia bermigrasi kemana pertanyaannya pemilihnya? Itu ke 3 kemungkinan kan, ke Agus atau ke Anies. Kalau dilihat dari data ini lebih banyak ke Anies. Pergeseran pemilih Ahok kalau tidak lolos di putaran pertama, pemilih Ahok itu banyak bermigrasi mendukung Anies ketimbang mendukung Agus. Dan tren ini kita buat setiap survei, 4 kali survei yang kita lakukan, dan ini yang kelima bahkan itu trennya selalu sempat Agus di atas Anies, tapi sekarang Anies sudah lebih unggul daripada Agus. Nah, yang satu lagi begini di sini. Jadi pemilih Pak Basuki juga yang tidak lolos, katakan ini asumsi ya, itu berada di undecided yang masih tinggi. Dan ini wajar karena pilkada putaran kedua itu masih relatif jauh, 19 April 2017. Jadi masih 2,5 bulan ke depan. Masih publik yang belum menentukan, masih berpikir apa ya menentukan akan masih memilih menunggu kemana ya. di Tapi kedua ini. Rumusnya hukum alam elektoral itu semakin dekat pencoblosan pasti ini semakin mengecil. Oke. Nah, Pak, kita balik lagi ke pasangan Anies dan juga Agus di sini. Di sini Anies mendapat perolehan cukup tinggi 46,13, sedangkan Agus 32,75. Nah, ini berdasarkan apa publik menilai ini? Ya, tentu banyak faktor ya. Ini kita sebenarnya ada 3, pasangan nomor 3 nanti bisa dimunculkan. Yang pertama itu di 31,50% itu pasangan Anies, kemudian yang kedua itu Agus, yang kedua itu Ahok, dan yang ketiga Agus. Pak Ahok itu 30,13, kemudian Agus 25,75%. Nah, kalau misalnya kita bikin simulasinya ada 3. Simulasi yang pertama itu tanpa Pak Anies, yaitu Ahok dan Pak Agus. Kemudian simulasi kedua adalah Pak Agus dan Pak Anies seperti sekarang ini, dan simulasi ketiga adalah Pak Ahok dan Pak Anies. Nah, ini kalau dilihat jelas irisan pemilih itu paling banyak di Anies. Jadi kalau masuk putaran kedua itu selalu Anies yang lebih unggul. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke slide atau ke grafis kedua ya Pak ya. Ini berdasarkan masih dari Lembaga Survei Poltreking Indonesia, namun kali ini berdasarkan penilaian kualitas personal ya Pak ya, kandidat ya, dan ketiga paslon DKI Jakarta ikut terlibat dalam ini. Dan ini ada 7 kriteria. Pertama ada pintar, berwawasan luas, dan ini dimenangkan oleh, kalau pemirsa lihat warna oranye ini mewakili pasangan Anies Sandi, merah dan warna itu merah Ahok Jarot, kemudian biru itu Agus Silvi. Ya. Dari kalau kita lihat memang Anies, terutama kita lihat yang warna merah dulu ya. Yang warna merah itu Pak Basuki dan Pak Jarot itu unggul di karakter tegas berwibawa, itu paling tinggi. Tegas, ketegasan. Kemudian sedikit ini diselisih sedikit dengan Pak Anies di margin of error ya, 61 dan 59 itu jujur dan dapat dipercaya. Dan kalau pasangan Anies Sandi itu unggulnya di pintar dan berwawasan paling tinggi, kemudian di sini ramah dan santun. Itu yang paling tinggi dua aspek ini. Nah, ini kalau kita lihat ya Pak ya, dari 7 kriteria masing-masing dari pasangan Ahok dan juga Anies Sandi memenangkan 3 kriteria. Oke, apakah ini dapat diartikan? Anies Sandi itu memang unggul di pintar berwawasan luas,
kemudian perhatian kepada rakyat, dan yang ketiga adalah ramah dan santun. Tiga faktor ini tentu menjadi preferensi ya, terutama pemilih-pemilih yang pemilih itu kan ada pemilih sosiologis, pemilih psikologis, dan pemilih rasional. Kalau pemilih rasional itu pasti melihat dalam misalnya aspek tentang pintar, wawasan, dan seterusnya itu soal kemampuan ya. Itu menilai dari aspek personalitas seperti itu. Kemudian dilihat perhatian pada rakyat, ramah santun. Itu pemilih psikologis memiliki penilaian dari aspek itu. Jadi inilah tiga karakter ini adalah karakter yang paling kuat dalam rekaman opini, dalam persepsi publik tentang sosok Anies Sandi. Begitu juga dengan kandidat yang lainnya. Kalau Pak Ahok Jarot, kemudian yang Agus Silvi itu paling tinggi, satu-satunya di menarik dan ganteng. Jadi itu aspek yang paling tinggi. Lebih pada melihat fisik. Secara pemilih psikologis juga harus kita letakkan. Ada orang memilih karena alasan ini, tentu harus diukur di survei. Sedangkan ramah santun, bahkan Ahok Jarot ditempati paling bawah ya Pak ya, 46%. Iya, dari sisi ini memang ada kaitan dengan kesantunan, dengan komunikasi politik. Ini hasilnya Anies Sandi di 85%, kemudian 80% itu di Agus Silvi. Nah, yang rendah cukup jomplang itu di Ahok Jarot hanya 46%. Mungkin ini berkaitan dengan gaya retorika Pak Ahok. Ya, bisa jadi memang tidak bisa dilepaskan, dan itu memang keunggulan dari dari Anies Sandi itu dari komunikasi. Justru itulah kelemahan dari pasangan Ahok Jarot dari sisi komunikasi tentunya. Oke Pak Hanta, kita akan membahas grafis selanjutnya, namun di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Ais Malam. Ya, pemirsa kembali di Ais Malam dan masih bersama dengan Bapak Hanta Yudha selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Dan Bapak melihat dari grafis di belakang saya ini, Anies berada di urutan pertama 31,5, sedangkan Ahok di urutan kedua 30,13 dan Agus 25,75. Ya, ini yang sedang terjadi. Ya. Kesimpulannya apa yang dapat dikatakan Pak Hanta? Ya, kalau lihat tren memang Agus Silvi itu trennya sedang turun. Dia sempat seperti kurva naik, kemudian cukup melejit, mulai stuck, dan sekarang ada tren turun. Kemudian ini trennya kita bisa lihat, sementara Anies dan sementara pasangan warna nomor biru 2 ini adalah yang Agus biru Harimurti, adalah Agus gitu. Merah Ahok Jarot, yang merah Ahok juga naik, dan oranye ini adalah Anies Sandi. Ini adalah Anies Sandi. Dan trennya naik. Kalau kita perhatikan dari data ini, satu, kemungkinan besar Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran. Nah, karena itu tren ini, karena ini Jakarta, dinamikanya cukup kencang, tergantung pada banyak sekali isu akan bergerak, dua bulan ini akan sangat dinamis. Tapi ini peta pada tanggal 24 sampai 29 Januari seperti ini. Jadi kalau bisa lihat tren, kalau trennya tidak berubah, dari data ini memang yang berpotensi yang tren sedang naik. Kecuali yang sedang turun ini lalu ada rebound. Ya, dari Anies dan juga Ahok ini adalah pasangan yang sama-sama kuat. Sama-sama kuat karena trennya sedang naik semua. Kalau seperti saya katakan, kalau Ahok itu trennya kurva terbalik, sempat turun, sekarang sudah mulai naik. Sementara Anies itu trennya selalu naik. Terima kasih banyak Pak Hanta telah penjelasannya singkatnya bersama kami. Terima kasih banyak bersama kami telah bergabung di Ais Malam. Dan pemirsa, itu tadi dialog singkat kami berdasarkan dari Poltreking Indonesia Surveyor tentang Pilkada DKI Jakarta.